Diagram fasa dan diagram time transformation temperatur material logam. Selamat sore semuanya. Hari ini kelompok kami akan menerangkan tentang apa itu diagram fasa dan juga diagram time transformation temperatur material logam. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Veronica Wijayanti, lalu ada Reza Alfiano, lalu saya, Vanessa Angelica Budiono, lalu ada Kevin, Selvi Afrilia, dan juga William Angelo. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu diagram fasa. Diagram fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur, di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Diagram fasa khususnya untuk ilmu logam merupakan suatu pemetaan dari kondisi logam atau paduan dengan dua variabel utama umumnya, yaitu konsentrasi dan temperatur. Lalu, yang selanjutnya adalah diagram fasa Fe3C. Diagram besi karbida. Diagram besi karbida adalah diagram yang menyampaikan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat kandungan karbon. Diagram fasa besi dan besi karbida ini menjadi landasan utama untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita ketahui. Berikut adalah gambar diagram fasa beserta juga dengan keterangannya. Garis A0, yaitu transformasi magnetik dari sementit. Garis A1, austenit menjadi ferit dalam pendinginan. Garis A2, transformasi magnetik pada ferit. Garis A3, perubahan ferit menjadi austenit. Garis A, menunjukkan kandungan karbon dan juga transformasi baja hipoeutektoid. Garis E, transformasi baja eutektoid. Garis B, menunjukkan kandungan karbon dari baja dan transformasi baja eutektoid. Garis liquidus, menunjukkan awal proses pendinginan. Garis solidius, menunjukkan batas antara austenit solid dan juga austenit liquid. 0,008% karbon, batas kelarutan minimum karbon pada ferit pada temperatur kamar. 0,025% karbon, batas kelarutan maksimum karbon ferit dalam temperatur 723 derajat Celcius. 0,083% karbon, titik eutektoid. 2% karbon, batas kelarutan besi delta pada temperatur 1130 derajat Celcius. 4% karbon, titik eutektoid. 18% karbon, batas kelarutan besi delta pada temperatur 1439 derajat Celcius. Lalu terjadi juga fase-fase yang terbentuk pada diagram ini. Yang pertama adalah ferit, lalu sementit, austenit, perlit, ladeburit, dan juga besi delta. Yang pertama, saya akan membahas tentang ferit atau besi. Ferit atau besi merupakan larutan padat karbon dalam besi dan kandungan karbon dalam besi maksimum 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius. Pada temperatur kamar, kandungan karbonnya 0,008%. Ferit itu sendiri mempunyai sifat-sifat seperti yang pertama, ketangguhan rendah, yang kedua, keuletan tinggi, yang ketiga, kekerasan kurang dari 90 HRB, yang keempat, struktur paling lunak pada diagram besi-besi karbida, yang kelima, ketahanan korosi medium. Selanjutnya yang kedua adalah sementit. Sementit merupakan senyawa logam yang mempunyai kekerasan tinggi atau berkeras di antara fasa-fasanya yang mungkin terjadi pada baja mengandung 6,67% kadar karbon. Walaupun sangat keras, tapi sementit itu
bersifat getas atau rapuh. Austenit. Austenit merupakan larutan padat intertisi antara karbon dan besi yang mempunyai sel satuan bisis yang stabil pada temperatur 912 derajat Celcius dengan sifat yang lunak tapi ulet. Sifat-sifatnya adalah ketangguhan yang baik sekali, ketahanan korosi yang paling baik dari SS yang lain, non-hardened heat treatment, mudah dibentuk, dan paling banyak dipakai dalam industri. Perlit. Perlit merupakan elektrolit yang terdiri dari dua fasa, yaitu territ dan cementit. Kedua fasa ini tersusun dari bentuk yang halus. Perlit hanya dapat terjadi di bawah 723 derajat Celcius. Sifatnya adalah kuat dan tahan terhadap korosi, serta kandungan karbonnya adalah 0,83%. Lima, lead borit merupakan susunan elektrolit dengan kandungan karbonnya 4,3%, yaitu campuran perlit dan cementit. Sifatnya halus dan getas karena cementit yang banyak. Sifat-sifatnya yaitu eutectic mixture, gamma dengan Fe3C. Campuran terdiri dari austenit dan cementit. Terbentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius atau 2065 derajat Fahrenheit. Selanjutnya adalah besi delta. Besi delta merupakan fasa yang berada antara temperatur 1400 derajat Celcius sampai 1535 derajat Celcius dan mempunyai sel satuan BCC atau sel satuan kubus karbon yang larut sampai 0,1%. Lalu yang selanjutnya, kelompok kami akan menerangkan tentang diagram Time Transformation Temperature. Diagram Triple T, diagram Time Transformation Temperature, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara fasa atau struktur yang terbentuk setelah terjadinya transformasi fasa akibat perubahan temperatur dan waktu. Diagram Triple T ini disebut juga dengan Isothermal Transformation Diagram. Isothermal menunjukkan temperatur yang tetap, jadi perubahan fasa terjadi pada temperatur yang konstan. Sebagai ilustrasi, baja karbon yang telah diaustenisasi pada temperatur 800 derajat Celcius, kemudian diinginkan dan ditahan konstan pada temperatur 600 derajat Celcius, austenit akan mulai terdekomposisi setelah mencapai waktu di titik 2 dan akan berakhir setelah mencapai di titik 3. Produk dekomposisi pada temperatur ini adalah perlit. Jika temperatur diturunkan dengan cepat dari 800 derajat Celcius hingga mencapai 450 derajat Celcius, austenit akan mulai terdekomposisi ketika mencapai waktu di titik keempat dan berakhir setelah mencapai waktu di titik 5. Pada temperatur ini, austenit akan terdekomposisi menjadi struktur bainit. Ketika baja pada temperatur austenit didinginkan dengan cepat tanpa menyentuh hidung kurva, maka austenit akan mulai tertransformasi ketika melewati garis MS. Garis yang menunjukkan temperatur terjadinya awal perubahan austenit menjadi martensit. Pembentukan martensit terus terjadi sampai melewati temperatur kira-kira 79 derajat Celcius. Keterangan diagram Triple T. Dalam kenyataannya, proses-proses perlakuan panas logam dilakukan dengan laju pendinginan yang kontinu. Oleh karenanya, diagram Triple T sering menjadi tidak relevan untuk mengetahui kecepatan transformasi awal dan akhir. Selain itu, temperatur pembentukan struktur baru tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kekurangan tersebut dapat dieliminasi dengan diagram yang disebut Continuous Cooling Transformation atau diagram CCT. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai diagram fasa dan juga diagram Time Transformation Temperature. Terima kasih telah mendengarkan.